Tidak bisa dipungkiri pemirsa, penggunaan teknologi VAR di era sepak bola modern ini memang membawa konsekuensi tersendiri. Termasuk juga tadi kita dengarkan apa pendapat dari para narasumber. Para pemain harus siap, para pemain harus betul-betul paham dan juga adaptif dengan teknologi ini. Rasanya bukan cuma para pemain, tapi juga para supporter. Bagaimana bisa menerima keputusan dari wasit, termasuk juga wasit VAR, ini dengan lapang dada, dengan terbuka, termasuk juga percaya kemudian bahwa memang keputusannya ini sudah melalui berbagai jenjang pengawasan. Nah ini mungkin yang harus kita pahami Bang Zaky. Betul. Yang bertugas seperti pada pertandingan kemarin bukannya si Fakon Puudom saja yang memantengi kemudian juga memonitor VAR. Betul. Tapi ada juga wasit-wasit lain dalam ruangan tersebut. Ya. Di dalam ruang VAR itu ada 3 wasit yang mengawasi pertandingan. Kemudian juga ada di belakangnya itu ada supervisor. Jadi yang memegang peranan itu yang 3 wasit tadi. Kemudian ada supervisornya untuk mensupervisi, untuk mengawasi 3 wasit VAR tersebut. Jadi sebetulnya di ruang VAR ini bukan cuma 1 wasit, betul. Ada 3. Nah di sanalah 3 ini yang kemudian melihat dari setiap angle-nya mereka, mana potensi-potensi pelanggaran atau mana potensi yang memang bukan pelanggaran. Nah itu mereka saling diskusi, habis itu diserahkan kepada wasit yang di lapangan melalui earphone-nya. Di sana nanti ada diskusi antara pemimpin wasit yang VAR dengan wasit yang di lapangan. Pada akhirnya wasit lapangan yang akan menentukan juga setelah melihat hasil rekamannya. Baik, tapi setidaknya rekomendasi yang diberikan itu Bang Zaky memang sudah persetujuan hasil diskusi baik dari mereka yang bertugas maupun para supervisor tersebut ya. Betul. Nah ini yang perlu juga diketahui oleh masyarakat. Nah Bang Aun, kalau kemarin pada saat Piala Asia terluka akan keputusan wasit pada saat berhadapan dengan Qatar yang dilakukan oleh PSSI mengajukan protes pada saat itu ke AFC. Kemudian juga kita tahu Coach Sintayong kemarin juga memberikan atau mengajukan protes bahkan pesan kepada AFC sebelum laga terakhir berlangsung bahwa minta AFC untuk bisa mengeluarkan wasit-wasitnya atau menugaskan wasit-wasitnya yang cukup fair begitu. Untuk pertandingan kali ini sebenarnya adakah kemudian langkah yang perlu dilakukan oleh baik itu mungkin PSSI dan sebagainya untuk bisa mendapatkan jaminan bahwa wasit yang ditugaskan, wasit apapun itu, wasit utama, wasit VAR memang cukup fair dan juga akan bisa memimpin jalannya pertandingan dengan cukup baik? Ya rasanya memang kalau sudah dekat kan memang agak sulit ya. Tapi juga dengan Pak Erick Thohir dan juga timnya juga tentu sudah melakukan, saya yakin sudah melakukan hal tersebut gitu dengan berkomunikasi dengan FIFA, berkomunikasi dengan AFC dan juga apalagi kan sekarang udah di tahap kualifikasi Olimpiade, istilahnya berkasnya dilimpahkan ke IOC, sudah berbeda lagi yurisdiksinya. Betul. Jadi saya rasa memang saya juga cukup berkeyakinan kalau misalnya PSSI pun sudah membuat langkah gitu untuk melakukan istilahnya mengirim pesan lah kepada pihak terkait kalau misalnya memang kan yang dibutuhkan tuh bukan berarti harus gimana-gimana, yang penting wasitnya fair, memimpin pertandingan, melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi saya rasa sebenarnya upayanya saya yakin sudah dilakukan sih sebenarnya. Oke, kita harap nanti wasit bisa bertugas dengan adil sehingga para pemain kita, Bang Peri, saat berhadapan dengan lawan Gini ini yang bukan lawan sembarangan juga bisa tampil total begitu kan. Penilaian mengenai calon lawan kali ini? Ya kalau melihat calon lawan ini saya rasa berbeda ya. Berbeda dengan Asia, juga berbeda dengan perwakilan dari Afrika. Yang setahu saya perwakilan dari Afrika ini adalah power and speed, ya kecepatan dan daya tahan. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, kira-kira Indonesia ini, anak-anak muda kita ini mampu nggak untuk mengatasi itu? Kemarin waktu lawan Irak, begitu kita unggul 1-0, kita ini terlalu bermain terbuka. Seharusnya waktu kita unggul 1-0 waktu melawan Irak, ini kita harus atur tempo. Harus tempo biar supaya apa? Biar supaya Irak ini bermain terbuka juga. Setelah bermain terbuka, ada kesalahan kita baru mulai menyerang. Nah saya juga berharap dengan bertemunya dengan Gini ini, pemain yang tim yang banyak power speednya ini. Saya rasa mudah-mudahan ya Indonesia mudah-mudahan bisa mengimbangi gitu ya. Baik. Karena dilihat dari segi fisik maupun mental sekarang ini Indonesia sudah mulai, mungkin dari Coach Sintayong sudah mulai bangkit ya. Bagaimana caranya Indonesia ini harus bisa lolos ke Olimpiade ini. Karena kedua tim ini baru sama-sama ketemu nih. Kita nggak tahu kekuatan lawan maupun kelemahan lawan itu ada di mana, kita nggak tahu.